Hai, kali ini kita akan membuat frame clutch yang terbuat dari bahan lace atau brokat. Sebelum kita mulai mengerjakan, teman-teman bisa subscribe channel ini atau tekan tombol lonceng. Teman-teman juga bisa follow akun Instagram dan Facebook saya. Terima kasih. Sekarang kita akan menyiapkan bahan-bahan yang akan dibutuhkan ya. Ini di sini saya sudah memotong karton duplek sesuai pola. Kemudian busa ati sesuai pola. Busa atinya dilem atau ditempel pada karton. Kemudian setelah itu isi yang ada busa atinya dilem kembali pada kulit sintetis. Ini untuk frame bagian luar. Ya, di sini dibutuhkan 2 piece. Jadi urutannya karton, busa ati, lalu kulit sintetis. Nah, yang ini adalah untuk bagian dalam. Jadi di sini karton. Kemudian ini ada Texon ya. Saya di sini pakai merek Vintex. Namanya Texon. Gunakan ketebalan paling tipis. Ya, di sini fungsinya untuk bikin kokoh sebagian dalamnya ya. Di sini untuk lapisan frame bagian dalam dibutuhkan 2 piece juga ya. Jadi untuk kulit sintetisnya itu dilebihin keliling 0,7 sampai 1 cm. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Saya biasa pakai 0,7 untuk kelebihan kelilingnya. Nah, di sini saya ada resleting dan kepala resleting, kemudian kunci sodok. Untuk bagian bodinya di sini saya pakai busa ati ketebalan 1,5 mm. Nah, ini untuk bagian tutup kantong depan, 1 piece kulit sintetis dan 1 piece lagi untuk lapisannya. Kalau menggunakan kain, dilapis dulu dengan staplek ya. Di sini saya pakai satin bridal dan staplek M33. Nah, ini bagian guset bawahnya. Saya pakai 1 piece kulit sintetis, potong sesuai pola. Nah, ini inner kantong, kemudian outernya kantong sudah dilapis staplek. Jadi yang dilapis staplek hanya bagian luar kantong, dan kemudian lace atau brokatnya yang akan kita jahit nanti di bagian outernya. Ini innernya ya, innernya tidak perlu dilapis. Kemudian bagian body, di sini ada saya pakai satin bridal dilapis dengan staplek M33.
Bila menggunakan kulit sintetis tidak perlu dilapis lagi. Dan ini di sini ada lace atau brokatnya. Untuk bagian bodinya di sini kita perlukan 2 piece masing-masing untuk bagian depan dan bagian belakang. Frame yang sudah kita siapkan tadi, kemudian kita beri lem. Ya, lemnya itu di antara karton dan kulit sintetis agar dia merekat sempurna. Lem untuk keempat bagian frame dilem dulu sambil menunggu lemnya setengah kering. Jadi dilem dulu semua bagian frame. Jangan lupa ya, kartonnya ketik lem. Jadi dilemnya setengah bagian karton dan kulit sintetis. Setelah dilem semua keempat bagian frame, nah frame yang pertama kali kita kasih lem tadi udah setengah kering ya, dan siap dilipat. Jadi kalau belum setengah kering, kulit sintetisnya nanti tidak merekat sempurna. Usahakan setengah kering dulu ya. Nah, ini di sini kita lipat ke bagian dalam, dirapihkan. Di sini hati-hati pada bagian sudut, kalau tidak terlipat sempurna, nanti bagian sudutnya akan patah-patah ya, tidak melengkung sempurna. Jadi usahakan bagian lengkungan ini harus hati-hati dilipat ke bagian dalamnya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama pada keempat bagian frame.
Jadi 2 bagian untuk outer, 2 bagian untuk bagian innernya. Nah, di sini kita mulai melipat untuk bagian innernya ya. Sekali lagi usahakan untuk bagian lengkungan itu hati-hati sekali ya melipat bagian dalamnya. Karena bagian lengkungan ini sangat diperlukan pada saat menyatukan frame depan dan frame bagian dalam. Kalau kita tidak rapi di bagian lengkungan ini, nanti tidak bertemu ya, antara frame depan dan frame bagian dalamnya itu tidak bertemu nanti. Kalau punya alat besi rancip seperti ini boleh digunakan untuk membantu melipat bagian sudut ya. Nah ini, jadi dia harus seperti ini. Jadi lipatannya tuh sekecil mungkin supaya tidak ada patahan di bagian lengkungan. Sekali lagi usahakan lemnya setengah kering agar melekat sempurna, tidak kebuka lagi ya. Kalau masih basah nanti dia kebuka lagi. Nah seperti ini, pelan-pelan saja. Di bagian lengkungan ini, di bagian sudut ini harus ekstra hati-hati supaya hasilnya rapih nanti.
Setelah selesai semua, kita simpan dulu bagian framenya. Sekarang kita akan rekatkan karton bagian kunci sodok. Nah, jadi nanti dia akan jadi alas untuk kunci sodok. Di sini prosesnya sama, karton dipotong sesuai pola, kemudian direkatkan atau ditempel pada kulit sintetis. Kampuh untuk kulit sintetis di sini saya pakai 0,7. Bila dirasa kurang, butuh ketebalan lagi, boleh menggunakan 1 cm ya. Tapi di sini saya menggunakan 0,7 cm. Setelah setengah kering, kita mulai lipat ke bagian dalam seperti ini ya. Pertama-tama kita lipat di keempat sisi. Ini trik untuk bagian lingkaran ya. Kalau kita ingin membungkus bentuk lingkaran. Nah, setelah setengah kering, kita bisa mulai melipat bagian sudutnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau masih kurang kering ya, ini seperti ini, dia akan lepas kembali, jadinya nanti teman-teman akan kesulitan. Jadi usahakan setengah kering. Lipatnya kecil-kecil seperti ini nanti sudut dari lingkarannya, supaya menghasilkan lengkungan yang sempurna. Pelan-pelan saja. Setelah hampir semua bagian sisi dilipat ke bagian dalam ya, kita lihat seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjahit bagian bodi. Kita siapkan bus ati, kemudian kain satin dan les. Kita jahit keliling. Setelah dijahit keliling, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada bodi yang belakang. Ya, dua sisi nih, bodi depan dan belakang.
Sekarang kita akan menyiapkan bagian kantong. Di sini bagian kantong, satin bradel yang sudah dilapisi staplek dengan les ya. Kemudian kita jahit keliling agar mudah dilipat. Pada pola sudah saya kasih tanda untuk patokan lipatan ya. Jadi lipat seperti ini. Boleh bantu jepit. Setelah itu lipat lagi pada sisi yang satunya ya. Jadi di bagian kantong ini ada 2 lipatan atau rempel. Patokan lipatnya sudah ada, nanti di pola. Jadi teman-teman tinggal ngikutin saja. Hasilnya seperti ini. Lalu kita jahit ya, jahit bagian lipatannya saja agar tidak terlepas nanti. Lakukan hal yang sama juga pada bagian inner daripada kantong seperti ini ya. Kemudian sekarang kita akan menyatukan inner dan outernya. Dijahit bagian atasnya ya, dijahit. Setelah dijahit, kemudian balik jahit tindas. Nah seperti ini ya, setelah dijahit tindas hasilnya. Nah sekarang kita akan pasang di bagian kantong itu alas ya, atau base daripada kunci sodok. Jadi kalau teman-teman ukur dari bagian bawah ke bagian ujung alasnya itu kurang lebih 3 cm ya. Posisikan di tengah. Jadi ukurnya tuh dari bagian bawah kantong ke atas 3 cm. Jahit keliling ya. Seperti ini. Sekarang kita akan lubangi alasnya ya. Di sini kita taruh, pastikan di tengah ya. Tandai menggunakan kaki dari kunci sodok. Sini kakinya ada 3 ya, kita tandai kemudian lubangi. Setelah dilubangi, lalu kita pasang kunci sodok atau kunci slot ya, seperti ini. Kemudian kakinya dilipat ke bagian dalam. Biasanya di sini kalau kita membeli kunci sodok atau kunci slot akan mendapatkan besi lempeng seperti ini ya, untuk menahan agar tidak mudah terlepas. Ya, teman-teman tidak bisa melipat langsung menggunakan tangan, boleh dibantu dengan alat-alat yang lain, tang misalnya. Setelah dipasang ya, hasilnya seperti ini. Nah ya, sudah dipasang kunci sodok bagian bawahnya ya. Kemudian kantongnya sudah bisa kita satukan dengan bodi bagian depan ya, seperti ini. Ratakan lalu jahit ya, jangan lupa dikunci atau di backstage ya, supaya tidak mudah lepas kantongnya. Kemudian kita siapkan untuk bagian flap atau tutup.
Di sini dua bagian flap, kulit sintetis dan kain satin yang sudah dilapis taplek. Kemudian setelah satu kan kita jahit. Setelah dijahit, di sini kita cekris ya. Kalau teman-teman tidak punya gunting zigzag, boleh dicekris biasa saja, digunting-gunting agar pada saat membalik, setelah membalik lengkungannya rapi, sempurna ya. Fungsi daripada kita membuat cekris ini agar bagian lengkungannya pada saat dibalik melengkung sempurna dan hasilnya rapi ya. Setelah kita beri cekris, kemudian kita balik. Nah, ini kalau kita sudah tekan, nah ini kan lengkungannya rapih, tidak patah-patah. Nah, setelah sudah dibalik, kita akan jahit tindas sisi lengkungnya dan hasilnya seperti ini. Lipat dua agar kita mendapatkan sisi tengah ya, untuk memasang kunci sodok yang bagian atasnya. Di sini tidak usah diberi paku dulu, yang penting sudah ditandai. Nah, posisi dari flap seperti ini nanti. Nah, nanti dijahit seperti ini ya. Jahit kurang lebih 0,5 mili, setengah senti. Nah ya, seperti ini. Lalu kita lipat. Nah, kita jahit lagi tindas di bagian atasnya. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah siap bodi bagian depan dengan kantong berflap. Kantongnya seperti ini. Kalau kita lihat bagian dalam. Step berikutnya kita akan memasang guset. Ya. Di sini kita siapkan kulit sintetisnya dan busa atinya. Busa ati yang saya gunakan di sini untuk bodi clutch 1,5 mm. Jangan lupa tandai bagian tengah ya pada gusetnya. Pada bodi depan dan belakang juga kita beri tanda, kita lipat dua, kemudian kita cekris untuk menandai bagian tengah. Setelah kita tandai, kita mulai memasang bodi depan dan belakang dengan guset. Nah, seperti ini kita bantu jepit dulu boleh, lalu kita jahit. Setelah selesai dijahit, sekarang kita akan membuang kampuh daripada busa ati. Kampuh sisi guset ya. Ini kampuhnya kita buang agar tidak ada penebalan ya nanti di sisi sambungan. Jadi ini kita buang, kita gunting. Setelah kita buang, kita beri cekris pada kampuh kulit sintetisnya. Seperti biasa kita kasih cekris.
Saya di sini menggunakan gunting zigzag. Setelah selesai diberi checklist, kita boleh lihat ke bagian sisi dalam apakah semuanya terjahit dengan sempurna, tidak ada yang lepas atau tidak ada yang tidak terjahit ya. Setelah kita pastikan terjahit sempurna semuanya bagiannya, sekarang kita bisa memasang lagi sisi yang lainnya. Sekarang di sini sisi bodi bagian depan kita bisa satukan dengan buset. Prosesnya sama ya, kita jahit, kemudian kampunya kita buang dan beri checklist. Hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita bisa balik ya, kita balik dengan perlahan, pelan-pelan saja baliknya agar tidak sobek. Nah, setelah kita balik, kita rapihkan bagian sambungan sini ya, sisinya kita rapihkan. Hasilnya seperti ini ya. Kembali lagi kita akan menyatukan bagian frame. Sekarang ya, kita satukan bagian outer frame-nya, kita jepit. Pastikan bagian sudutnya bertemu ya. Kita jepit dulu. Ini dua bagian outer ya, outernya dari frame. Kita satukan seperti ini. Kemudian kita jahit. Batas jahitnya itu antara karton itu ya. Nah, di sini kan terlihat ada karton ya. Nah, di situ kita jahit. Jangan lupa dikunci. Dikunci agar tidak mudah terlepas nanti frame-nya. Untuk frame bagian inner atau bagian dalam juga seperti itu ya. Kita bantu jepit dulu. Pastikan sudutnya bertemu. Kita bantu jepit, nanti kita juga jahit sebelah sini ya. Setelah dijahit hasilnya seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk bagian sisinya ini kita gunting. Kita gunting serong. Fungsinya di sini gunting serong supaya pada saat kita menyatukan kedua frame, bagian depan dan bagian dalam mudah dijahit nanti. Pas bagian pertemuannya ya. Nah, di sini kita gunting serong seperti ini.
Setelah itu beli lem. Kita beri lem di sini. Tunggu sampai setengah kering. Lalu kita rekatkan. Nah, rekatkan seperti ini. Setelah kedua bagian frame kita sambung, sekarang kita akan pasang zipper atau resleting. Posisi zipper di sini saya lem pada bagian outer, ya, bagian outer frame yang ada busa hatinya. Nah, pasang zipper seperti ini. Sebelum kita satukan dengan bodinya, pastikan zippernya itu bisa tertutup sempurna, ya, karena nanti kalau sudah disatukan sudah nggak bisa lagi dibongkar. Jadi kita pastiin, yakinin dulu udah rapi, udah pas zippernya menutup dengan sempurna. Nah, sekarang kita boleh satukan dengan bagian body, ya, body outer. Sebelum disatukan, pada guset kita kasih cekris dulu tanda tengah supaya nanti bisa jadi patokan untuk menyatukan frame-nya. Karena di sini frame-nya kan di bagian sambungan. Nah, di sini kan ada tanda tengah, ya. Supaya presisi pasang frame-nya. Nah, pastikan di tengah. Di sini frame-nya diberi lem terlebih dahulu, tunggu sampai setengah kering, baru bodinya direkatkan. Jadi perlu ekstra sabar di bagian ini dan ekstra hati-hati. Nah, sudah direkatkan seperti ini. Pastikan lagi semua bagian presisi. Dicoba dilipat, apakah presisi bagian bodinya. Kalau sudah yakin presisi, kita lihat di sini bagian busa hati guset kita potong sedikit, kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Kita potong, ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bagian inner. Bagian inner di sini sama persis polanya dengan outer, ya. Cara menyatukannya pun sama. Bagian innernya, kemudian lem di bagian frame bagian dalamnya, ya. Jadi di sini bagian inner disatukan dengan frame inner, bagian outer disatukan dengan frame outer. Nah, di sini kita pastikan bagian sambungan bertemu agar dia presisi. Nah, di sini bertemu, ya. Bisa bantu jepit. Sini kita satukan dulu, rapihkan bagian innernya juga agar tidak terjahit nanti. Setelah kita pasang, kita pastikan dia bertemu, bagian lengkungannya, bagian tengahnya bertemu. Bantu jepit boleh. Nah, nanti kita jahit bagian sisi yang luar dulu, kita jahit. Setelah itu baru bagian sisi dalam kita jahit. Jahit keliling menggunakan mesin high speed biasa, ya.
Dan frame clutch ini sudah selesai dan siap dipakai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti atau melihat tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum.